Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wahab. Saya adalah seorang dosen pada jurusan Teknik Pertambangan, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Universitas Halu Oleo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang PDD UKT-PT atau penilaian deskripsi diri unjuk kerja tridharma perguruan tinggi, khususnya pada bidang pendidikan dan pengajaran. Dalam video kali ini saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu mata kuliah metalurgi umum. Mata kuliah metalurgi umum merupakan salah satu mata kuliah wajib yang ada di jurusan Teknik Pertambangan dengan bobot SKS, yaitu 2 SKS, dan dosen pengampuhnya kebetulan saya sendiri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah metalurgi umum secara garis besar ada 2. Yang pertama adalah capaian pembelajaran lulusan Prodi yang terdiri dari 5. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Kemudian yang keempat, menguasai prinsip dan teknik perancangan dalam perencanaan dan desain eksplorasi dan eksploitasi serta pengolahan. Yang kelima, mampu mengidentifikasi, memformulasikan dan menganalisis masalah rekayasa kompleks di bidang pertambangan yang berdasarkan pertimbangan dan prinsip-prinsip rekayasa. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. CPMK yang pertama adalah menguasai konsep dan prinsip pengolahan dan pemurnian mineral. CPMK yang kedua, mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan merancang proses pengolahan dan pemurnian mineral. CPMK yang ketiga adalah mampu menyusun deskriptif saintifik secara etis dan estetik dalam pengolahan dan pemurnian mineral. Mata kuliah metalurgi umum membahas tentang jenis-jenis pengolahan dan pemurnian hasil tambang, kemudian latar belakang dan pemakaian hasil pengolahan dan pemurnian. Nah, untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan dalam kuliah metalurgi umum, yang pertama adalah penjelasan mengenai isi mata kuliah dan aturan-aturannya, dan yang kedua adalah refraktori atau biasa disebut dengan bata tahan api. 3 adalah slag, dan yang keempat adalah material preparation yang meliputi aglomerasi, drying, kalsinasi, dan roasting. Kemudian yang kelima adalah smelting dan refining. Yang keenam adalah pyrometallurgy nickel. Yang ketujuh adalah teknologi produksi stainless steel. 8. Melakukan ujian tengah semester atau UTS. Kesembilan, pengantar hidrometeorologi. 10. Pelindian, teknik-teknik pelindian dan pemisahan solid liquid. 11. Pemurnian larutan hasil leaching. 12. Pelindian dan recovery logam dan oksida. 13. Pelindian dan recovery logam dan sulfida. 14. Ekstraksi nikel laterit dengan jalur hidrometeorologi. 15. Pengantar elektrometeorologi. 16. Produksi logam dengan elektrolisis dalam larutan aqueous. 17. Produksi logam dengan elektrolisa dalam lelehan garam. Dan yang terakhir adalah melakukan ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah metalurgi umum itu dengan strategi
Student Active Learning dalam rangka untuk meningkatkan dan lebih mengefektifkan interaksi antara dosen pengampu mata kuliah dengan mahasiswa, maka saya menggunakan beberapa LMS, yaitu WA Group dan juga Zoom Meeting. Nah, untuk sistem penilaian, jadi teknik penilaian yang saya gunakan yaitu dengan cara memberikan kuis dan juga ujian kepada mahasiswa. Kemudian indikator penilaiannya itu dengan melihat bagaimana ketepatan dan pengetahuan mahasiswa terkait dengan konsep dan juga materi yang sudah disampaikan dalam proses perkuliahan. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Salole nomor 1 tahun 2019, proporsi tugas yaitu 20%, kemudian ujian tengah semester atau UTS 30%, dan ujian akhir semester atau UAS itu 50%. Grade penilaian, nilai A itu di atas atau sama dengan 80, B antara 66 dan 80, C antara 51 dan 65, D antara 36 sampai 50, dan nilai E lebih kecil atau sama dengan 35. Berikut saya akan menampilkan video proses pembelajaran mata kuliah meteorologi umum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa sekalian. Pada hari ini kita lanjutkan ya materi kita yang minggu lalu ya di kuliah meteorologi umum ya. Nah, saya share screen dulu. Sudah bisa dilihat slide-nya? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Sudah, Pak. Oke. Jadi materi hari ini adalah pengolahan biji nikel laterit ya menggunakan jalur hidrometeorologi ya. Nah, beberapa minggu yang lalu ya itu kita sudah bahas tentang pengantar hidrometeorologi ya. Jadi sudah dijelaskan prinsipnya, kemudian sistemnya seperti apa. Kemudian kedua kita sudah jelaskan juga tentang ruang lingkup dari hidrometeorologi. Kemudian yang ketiga adalah perhitungan-perhitungan ya dalam proses hidrometeorologi. Ya. Nah, jadi minggu ini ya kita akan bahas adalah aplikasi ya dari hidrometeorologi ini khususnya dalam pengolahan biji nikel laterit ya. Nah, ini adalah sub CPMK ya. Jadi capaian pembelajaran mata kuliah untuk bab ini ya, yaitu setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa sekalian itu mampu mendeskripsikan ya dan juga mampu memformulasikan ya bagaimana ekstraksi nikel laterit ya dengan jalur hidrometeorologi. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti dari ekstraksi nikel laterit menggunakan jalur hidrometeorologi, ya, kita lihat dulu terkait dengan nikel. Ya. Jadi kalau kita lihat di tabel periodik itu, jadi nikel adalah unsur logam, ya, dengan simbol Ni, ya. Berdasarkan tabel periodik itu dia berada pada golongan 8B, ya, periode 4, ya. Nah, nikel ini memiliki sifat tahan karat, ya, atau tidak mudah terkorosi, kemudian memiliki sifat ferromagnetis, ya, dan juga daya hantar listriknya yang baik dan daya hantar listrik daya hantar panasnya juga yang baik, ya. Nah, penggunaan dari
nikel ini cukup banyak ya. Jadi kalau kita lihat cukup banyak aplikasinya, ada stainless steel ya. Ini proporsinya yang paling besar yaitu sekitar 60%. Jadi sampai saat ini penggunaan nikel yang paling banyak itu diaplikasikan untuk pembuatan stainless steel ya. Kemudian yang kedua adalah nickel base alloy ya. Misalkan dalam pembuatan super alloy ya, itu proporsinya 14% ya. Kemudian baja-baja paduan ya atau alloy steel ya, kemudian electroplating ya. Kemudian dalam proses casting ya, kemudian baterai, misalkan baterai nikel kadmium ya. Nah, ini juga yang sekarang lagi lagi hangat dibicarakan tentang aplikasi ya atau penggunaan nikel dalam pembuatan baterai ya, yang nantinya akan diaplikasikan pada mobil listrik ya. Kemudian aplikasi selanjutnya adalah copper base alloy sebagai contoh, Monel ya, kemudian juga digunakan dalam industri katalis ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang di sebelah kiri ini ya, jadi ini adalah produk belum produk akhir, tetapi masih produk setengah jadi ya. Nah, kemudian ini ada stainless steel ya. Ini juga dari nikel. Kemudian ini adalah rangka mobil ya, bodi mobil. Kemudian dalam peralatan elektronik ya, baterai, kemudian di mobil listrik ya. Nah, ini adalah gambaran-gambaran ya yang menunjukkan bagaimana aplikasi nikel ini ya yang cukup luas di dalam kehidupan kita ya. Begitu juga misalkan di rumah ya, di rumah kita ada misalkan panci, kemudian sendok, kemudian ada gagang pintu dan lain sebagainya yang terbuat dari stainless steel. Itu bahan bakunya adalah nikel ya. Jadi cukup banyak aplikasi dari nikel ini. Nah, ini adalah pohon industri ya atau alur pengolahan biji nikel ya. Nah, di sini dikasih gambaran, jadi ada ore nikel ya yang merupakan raw materialnya ya, berupa biji ya, yang di daerah kita ini di Sultra, Sulawesi Tenggara khususnya cukup banyak ini ya. Cadangan biji nikel kita cukup besar ya. Nah, ini adalah raw materialnya, kemudian nanti diolah ya menggunakan teknologi pirometalurgi dan juga bisa menggunakan jalur hidrometalurgi ya, menghasilkan MHP ya, kemudian FHP, selanjutnya dilakukan pemurnian atau refinery menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat ya. Kemudian dari jalur piro bisa menghasilkan nikel matte ya. Kemudian diproses lagi melalui proses refinery ya, menghasilkan nikel sulfat, kemudian kobalt sulfat. Nah, yang mana nikel sulfat dan kobalt sulfat ini digunakan sebagai prekursor ya, dalam pembuatan baterai ya. Jadi kalau kita lihat dari pohon proses ini ya, proses pembuatan baterai lithium itu ya cukup panjang ya. Jadi bukan hanya nikel yang dibutuhkan, ada juga mangan, kemudian ada lithium, kemudian ada grafit ya. Nah, ini yang menjadi material dasar dalam pembuatan lithium baterai ya. Nah, jadi yang warna kuning ini adalah yang akan kita bahas hari ini ya, yaitu jalur pengolahan biji nikel laterit ya melalui proses hidrometalurgi ya. Kemudian ini adalah data cadangan nikel ya. Data cadangan nikel yang sebelah kiri ya, itu adalah data cadangan ya, cadangan nikel di dunia ya. Kalau kita lihat yang Indonesia itu ya, Indonesia kelihatannya dia memiliki produksi
tambang yang terbesar ya di dunia sejak tahun 2018, kemudian tahun 2019 juga ya posisi nomor 1. Kemudian untuk cadangannya juga saat ini yang terbesar di dunia. Ya. Nah, ini sebelah kanan adalah grafik ya yang menunjukkan cadangan biji nikel di dunia, yang mana dari grafiknya ini Indonesia menempati posisi nomor 1 di dunia. Ya. Datanya ini dari United States Geological Survey ya Januari tahun 2020. Jadi cukup baru datanya ini. Nah, kemudian ini menunjukkan pabrik pengolahan biji nikel laterit ya yang ada di Indonesia, yang mana yang warna kuning itu adalah yang existing ya, sementara yang warna putih itu masih tahap perencanaan ya. Jadi kalau kita lihat yang existing itu ada 11, sedangkan yang rencana itu ada 18 ya. Sehingga total itu ada 29. Nah, ini menjadi tantangan ya bagi kita ya yang bergerak di dunia tambang ini ya, untuk bagaimana kita kemudian mempersiapkan diri ya dalam rangka untuk menghadapi akan dibangunnya pabrik-pabrik pengolahan biji nikel ya. Kalau kita lihat di daerah kita cukup banyak ya di Sultra ini, ada PT Macika, kemudian ada PT Virtu ya, Mahkota Konaweha, kemudian ada PT BSI ya di Konsel lokasinya, kemudian ada PT Artama ini ya, dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan yang masih tahap perencanaan untuk kemudian bisa membangun industri pengolahan biji nikel di Sulawesi Tenggara. Nah, sebelum kita masuk ke tahapan pengolahannya ya, saya ingin menjelaskan tentang biji nikel laterit di Indonesia ya. Namun sebelum itu saya ingin bertanya ke adik-adik mahasiswa sekalian, sebelumnya kan sudah pernah belajar ini ya tentang laterit. Apa itu laterit? Bisa dijelaskan? Mungkin Jalil bisa jelaskan? Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Jadi laterit itu adalah produk sisa hasil pelapukan batuan dari ultramafik, Pak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Jalil ya. Jadi sudah benar jawabannya. Jadi kalau kita lihat bahwa laterit itu adalah produk sisa ya, hasil pelapukan batuan ultramafik yang terjadi secara kimiawi dalam periode waktu yang panjang ya pada kondisi iklim yang basah dan lembab ya. Nah, jadi batuan ultramafik ini dia mula-mula mengandung sekitar 0,2 sampai 0,4% nikel ya. Kemudian proses laterisasi itu menghasilkan biji laterit ya dengan konsentrasi nikel sekitar 3 sampai 30 kali ya. Lebih besar dari konsentrasi batuan induknya ya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasannya. Nah, di sini di sebelah kanan ya menunjukkan beberapa lokasi tambang biji nikel laterit ya, biji nikel laterit. Jadi kalau kita lihat di sini kan semuanya adalah produk sisa hasil pelapukan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ya profil profil biji nikel laterit di Indonesia ya. Jadi yang atas ada ferricrit, kemudian di bawah adalah limonit, kemudian di bawahnya lagi adalah smectite, kemudian saprolit, dan yang terakhir adalah bedrock ya. Nah, masing-masing lapisan ini tentu memiliki atau mengandung mineral yang berbeda ya. Yang atas ada goethit, kemudian hidrat FeOOH, kemudian ada nontronit ya, serpentin, dan peridotit ya. Nah, kemudian kalau kita lihat berdasarkan data hasil pengukuran ini ya, jadi kandungan F besi ya, MgO, nikel, dan kobalt di masing-masing lapisan itu berbeda-beda ya. Yang mana ya di ferricrit itu Fe-nya lebih besar ya. Nah, kemudian limonit sekitar 40 sampai 50 ya. Smectite 10 sampai 30, saprolit 10 sampai 25 ya, dan seterusnya.
Kemudian MgO ya, MgO kalau kita bandingkan di lapisan limonit dengan di lapisan saprolit ya, MgO di lapisan limonit itu dia lebih rendah ya ketimbang di lapisan saprolit ya. Nah, sedangkan untuk kandungan nikel ya, kandungan nikel di lapisan limonit itu dia juga lebih rendah ya ketimbang di lapisan saprolit ya. Kemudian ada kobalt ya. Kobalt itu di lapisan limonit justru dia lebih tinggi ya ketimbang lapisan saprolit ya. Jadi inilah yang menjadi tantangan juga ya bagi kita untuk kemudian bisa mengambil kobaltnya. Jadi tidak hanya kita fokus pada nikelnya ya ke depan, tetapi harus juga kita perhitungkan ini kandungan kobaltnya. Bagaimana untuk kemudian bisa kita ambil ya. Nah, ini pengolahan biji nikel laterit ya. Jadi kalau kita lihat ya, di lapisan limonit itu dia cocoknya menggunakan hidrometalurgi. Kemudian di lapisan transisi ini bisa hidro, bisa piro. Kemudian di lapisan saprolit itu dia menggunakan pirometalurgi ya. Jadi kalau kita lihat kita bandingkan lagi antara lapisan limonit dan lapisan saprolit, itu di lapisan limonit itu lebih cocok yang hidro ya. Ada yang tahu kenapa lapisan limonit dia hidrometalurgi lebih cocok ketimbang yang pirometalurgi? Ada yang bisa Pak. Ya, silakan. Ya, menjawab, Pak. Ya, silakan. Alasannya itu karena pada lapisan limonit itu dia MgO-nya dia lebih rendah, Pak. Jadi nantinya pada proses leaching jumlah asamnya itu yang digunakan akan lebih sedikit, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih ya, Risnawati. Jadi memang kalau kita lihat kadar MgO di lapisan limonit itu lebih rendah ketimbang di lapisan saprolit, sehingga metode hidrometalurgi itu lebih cocok di lapisan limonit ya, karena kita tahu bersama bahwa MgO itu kan sifatnya basah. Jadi pada saat proses leaching ya, karena senyawa basahnya ini rendah ya, konsumsi asamnya tidak begitu besar ya. Beda di lapisan lapisan saprolit dia lebih cocok yang metode pirometalurgi ya, seperti itu. Kenapa lebih cocok? Ya karena memang kadar MgO-nya tinggi ya. Kurang baik kalau menggunakan hidro karena akan banyak mengkonsumsi larutan asam ya. Nah, ini beberapa pengolahan biji nikel laterit melalui jalur hidrometalurgi. Ada yang namanya HPAL ya, high pressure acid leaching. Nah, ini pelindiannya pada temperatur yang cukup tinggi, tekanannya juga cukup tinggi ya. Reagen pelindinya dia menggunakan asam sulfat ya. Dilakukan ya, alatnya namanya autoclave ya. Keuntungannya ya recovery nikelnya itu dan kobaltnya tinggi ya, sekitar 95%. Dan diperoleh cepat waktunya ya, sekitar 1 jam sudah kita peroleh ya. Kenapa? Karena memang prosesnya pada temperatur yang tinggi dan tekanan tinggi ya. Nah, kemudian dia juga selektif terhadap besi ya. Artinya besinya itu pada saat leaching dia memang terlarut, tetapi kemudian terendapkan kembali dalam bentuk hematit ya selama proses pelindian. Nah, ini beberapa contoh pabrik ya yang pabrik hidrometalurgi yang ada di dunia. Ada pabrik HPAL di Mumbai, Kuba ya. Kemudian ada yang Coral Bay ya, kemudian ada Taganito ya. Kemudian ini yang di Murin Australia ya. Nah, ini semua menggunakan teknologi hidrometalurgi. Kemudian ada juga pabrik di HPAL, pabrik HPAL Ramu ya, di Ramu ya. Nah, ini sekarang HPAL lagi gencar mau dibangun di Indonesia ya, di Morowali ya. Kemudian di Maluku ya. Kita juga di Sultra sudah ada beberapa perusahaan yang mencoba untuk membangun ya pabrik pengolahan biji nikel dengan menggunakan teknologi HPAL. Selain itu ada atmospheric agitation leaching, jadi dia dilakukan pada tekanan atmosfer ya, temperaturnya ya cukup rendah ya, sekitar 100 derajat Celcius, menggunakan larutan leaching HCl dan asam nitrat ya. Kemudian recovery nikel dan kobaltnya rendah dibanding HPAL ya. Kenapa rendah? Karena tadi ya, kalau HPAL kan tekanan dan temperaturnya tinggi ya, sedangkan di atmospheric leaching ya karena temperatur rendah, kemudian tekanan atmosfer ya, sehingga laju prosesnya dia lebih lambat, kemudian durasi leachingnya juga lebih lama ya.
Dan ini juga memang secara komersil belum teruji ya dengan baik. Beberapa senior kalian yang saya bimbing itu sudah ada yang mencoba meneliti menggunakan agitation leaching. Ya, jadi sebenarnya ini masih tahap pengembangan ya, belum ada yang proven di dunia. Kemudian selanjutnya ada heap leaching ya, atau biasa disebut dengan pelindian tumpukan. Ya, jadi biasanya bijinya ditumpuk di atas lapisan yang impermeable, kemudian di atasnya itu disemprot dengan larutan asam sebagai agen pelindinya. Ya. Nah, dia teknologi heap leaching ini tidak perlu ya, atau sedikit saja instalasi untuk solid liquid separation. Ya. Kemudian tidak ada penggerusan ya, karena tidak ada penggerusan ya otomatis energi yang dikonsumsi atau energi yang dibutuhkan dalam pabriknya itu dia lebih rendah ya. Kemudian juga tidak ada agitasi ya atau pengadukan. Berbeda misalkan di HPAL ya, kemudian atmospheric leaching itu semua menggunakan agitasi. Kalau ini tidak ada ya. Kemudian kalau kita lihat ya, industri pengolahan biji nikel laterit melalui jalur hidrometalurgi di Indonesia ya. Jadi dari rilis berita ini ya, jadi tahun 2021 itu Indonesia akan punya 6 pabrik ya bahan baku baterai lithium ya. Di Sultra sudah ada beberapa perusahaan yang akan membangun juga ya. Kemudian yang dalam waktu dekat akan beroperasi itu di Maluku, kemudian di Morowali ya. Jadi produk yang dihasilkan adalah bahan baku prekursor ya, berupa mixed hydroxide precipitate atau MHP dan mixed sulfida hydroxide atau MSP ya. Ada PT Kimbi di Bahodopi dan PT Huawei Bahodopi yang lokasinya di Morowali, Sulteng ya. Ada Trinitan Metals dan Minerals di Palu juga, Sulawesi Tengah. Kemudian ini di Konai Utara di Sultra PT Adhikara Cipta Mulia dan Antam ya di Pemalaan, PT Vale di Surwako, PT Smelter Nikel Indonesia di Banten. Kemudian ada PT Halmahera Persada Lijen ya di Halmahera Selatan, Maluku Utara ya. Jadi proyek ini dia membutuhkan cukup besar ini ya. Sekitar 27 juta ton nikel ya di dalam negeri untuk kemudian menjadi bahan baku materi di dalam negeri ya. Kemudian sebagai kesimpulan bahwa pengolahan biji nikel laterit ya melalui jalur hidrometalurgi itu lebih cocok diaplikasikan pada lapisan limonit ya. Kemudian tadi ada beberapa ya metode yang bisa digunakan untuk metode hidrometalurgi, ada misalkan HPAL ya, atmospheric leaching dan heap leaching ya. Dan masing-masing teknologi ini dia memiliki kelebihan ya, kelebihan. Misalkan HPAL dia ada kelebihannya, atmospheric leaching juga memiliki kelebihan dan heap leaching juga demikian ya. Oke, kemudian ini ada kuis ya. Silakan di-scan barcode yang ada, kemudian dijawab ya. Ini di Google Form ya. Kemudian untuk tugas ya. Jadi tugasnya nanti dikumpulkan minggu depan. Jadi membuat flowchart ya, proses pengolahan biji nikel menggunakan metode HPAL. Kemudian dilengkapi dengan neraca massa ya. Menggunakan basis perhitungan 1 ton produk MHP. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.